Jadi jangan terjebak dalam doa-doa atau zikir-zikir yang urusannya hanya tentang duniawi, karena mau ditumpuk seperti apa kita pasti akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Spiritual Sufi Kisah Alam. Salam rahayu untuk saudaraku semua dimanapun berada, dan tentunya salam bahagia untuk saudaraku semua juga. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa saudara-saudara di dalam channel. Di antaranya, apa kita harus mencari leluhur kita? Yang kedua, sepeninggal Rasul Nabi Muhammad, kita harus berwasilah kepada siapa? Nah, di sini saya akan lanjutkan dari video rahasia menuju Tuhan. Oke, mari kita simak melalui gambar ini. Baik, saya lanjutkan untuk menguraikan biar tidak gagal paham ya. Jadi saya uraikan pelan-pelan ya. Kan kemarin saya bahas dalam konsep bertuhan itu harus melalui wasilah dari alam rohani mewujud ke alam dunia menjadi jasmani. Nah, kalau zaman dulu itu kita berbicara di zaman kenabian Nabi Muhammad ya, Khatamul Anbiya. Jadi saya nggak berbicara sebelum Nabi Muhammad ya. Maksudnya itu nanti sebenarnya sih sama saja, tapi untuk mempersingkat, jadi saya gambarkan dari Nabi Muhammad saja ya, karena kita bagian dari umat yang berakhirnya Nabi, gitu aja ya. Nah, di sini pada waktu zaman Nabi Muhammad, tali wasilah itu berada pada Nabi Muhammad. Nah, sedangkan kaum Badui itu pada saat itu hidup sezaman dengan Nabi pun belum bisa dikatakan beriman, padahal jasmaninya itu bertemu gitu. Karena hakikat iman itu pada dasarnya dimasukkan. Jadi bukan hanya sekedar meyakini, untuk awal-awal nggak ada masalah, tapi pada hakikatnya itu iman itu dimasukkan, yaitu yang disebut nur iman itu melalui baiat. Nah, pada zaman dulu sepeninggal Nabi, lalu bagaimana setelah Nabi Muhammad itu jasmaninya berpulang? Nah, ada diantaranya sahabat pun bertanya. Nah, disinilah Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Muhammad menurunkan waris, itu waris ilmunya. Makanya dalam sabda Nabi yang kurang lebihnya, apa yang ada dalam dadaku telah aku curahkan kepada dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu ya, gitu. Makanya sepeninggal jasmaninya Nabi Muhammad, tali wasilahnya berada pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gitu. Nah, setelah sepeninggalan jasmaninya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berpindahlah ke Sayyidina Salman Al-Farisi, gitu. Dan setelah sepeninggalan Sayyidina Salman Al-Farisi, berpindah ke seterusnya sampai kepada zaman kita ini, gitu. Jadi tali wasilah ini, pembawa tali wasilah ini, makanya saya kasih keterangan pembawa tali wasilah ya. Pembawa tali wasilah ini tidak sezaman dengan diri kita, gitu. Makanya saya kasih tanda zaman lampau. Nah, kita tidak bisa berguru ataupun belajar tentang kerohanian kepada zaman lampau. Karena apa? Jasmani kita sudah tidak bertemu dengan beliau-beliau ini. Makanya kita harus mencari penerusnya di zaman kita sendiri. Harus kita temukan.
Karena kuncinya untuk menuju Tuhan ada pada orang ini, karena di baliknya orang ini ada cahaya Tuhan yang kalau bersambung dari guru-gurunya itu sampai Nabi Muhammad gitu. Jadi ini yang terpenting. Jadi ada di antaranya yang bertanya, kalau nggak salah, apa kita harus mencari leluhur kita gitu. Nah, di sini kalau jasmani leluhur kita, umpamanya leluhur yang dimaksud itu para pembawa tali wasilah, yang umpamanya yang dimaksud itu jasmaninya, ya enggak, karena jasmani beliau-beliau ini sudah berpulang. Jadi kita harus menemukan di balik leluhur kita ini yang diwariskan jasmaninya kepada siapa gitu. Makanya Nabi menggambarkan al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, tapi tidak semua ulama ya, karena di sini ya pada setiap zamannya hanya ada satu saja gitu. Jadi kalau dulu itu disebutnya Rasul, kalau sekarang sudah bukan Rasul lagi, karena hakikat Rasul itu kan utusan. Jadi zaman sekarang pun ada utusan, hanya saja beliau bukan disebut sebagai Rasul, tapi pewarisnya, pewaris ilmunya begitu. Jadi zaman sekarang disebut waliyah mursida ataupun guru mursyid. Nah, hakikat guru mursyid sendiri sebenarnya juga itu bentuknya rohani atau wujudnya rohani, hanya saja menempati wadah jasmani gitu. Karena agar kita mengenal yang sifatnya itu rohani, karena rohani itu sebenarnya sifatnya masih laisa kamitslihi syai'un, karena berada dalam wilayah alam akhirat pada dasarnya. Nah, sedangkan kita rohani kita saja kita belum kenal yang mana, makanya harus melalui orang ini dulu. Ini yang harus kita cari sebenarnya. Kalau memang kita di dalam hidup itu bertujuan untuk menuju kepada Tuhan yang di maha akhirat gitu. Jadi kita tidak bisa ibaratnya dalam beribadah tiba-tiba kita langsung dari diri kita sendiri terus langsung mau menuju Allah, itu nggak bisa gitu, karena nanti menyalahi hadap. Allah saja menggunakan hadapnya, masa kita bahasa kalau orang Jawa ngelunjak gitu. Jadi berani-beraninya kita langsung melampaui sini, ini mustahil masalahnya, karena ini adalah Allah itu untuk dikenal melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad itu bisa disebut guru sejati ataupun cahaya Tuhan. Ini sebenarnya tali wasilah, masih berupa kalau dalam bahasa perumpamaan cahaya, kalau zaman sekarang anggap saja gelombang gitu ya gitu. Jadi ini sifatnya belum bisa kita bayangkan karena keterbatasan akal kita, batas ambang dunia, batas ambang dunia itu kematian masalahnya gitu. Jadi kemampuan akal kita hidup di dunia ini hanya sebatas di sini, ambang batasnya itu ya akal kita sendiri, karena kita tinggal tidur saja kita sudah nggak ingat apa-apa. Jadi kita nggak bisa mengingat Allah. Bagaimana mau mengingat, wong tidur saja sudah hilang ingatan kita gitu. Padahal di dalam perintah kita harus selalu berzikir itu sifatnya mengingat, baik duduk, tidur, berjalan, bahasanya begitu. Jadi apapun segala yang kita lakukan ataupun dalam gerak kita, mau kita dalam keadaan berdiri, berjalan, duduk, tidur, itu kita harus selalu berzikir, ingat kepada Tuhan. Nah, ketika kita tidur, bagaimana caranya kita kenal Allah? Nah, inilah kalau kita belum memasuki Islam secara kafah, yang rohaninya itu sudah diseberangkan melalui baiat, yang kata Nabi mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Ini nggak bakalan kita itu bisa menuju Tuhan gitu. Jadi syaratnya untuk kita mengenal Allah harus melalui tali wasilah. Hanya saja sekarang harus pada zaman kita sendiri sebagai pewarisnya
Nur Muhammad yang awal mulanya kalau zaman kenabian Nabi Muhammad dibawa oleh Nabi Muhammad dan diturunkan kepada para sayyidina sampai zaman sekarang. Nah, zaman sekarang ini siapa ini yang harus kita cari dulu ini, gitu. Jadi di sini saya tidak akan menyebutkan ABCD ya. Ini hanya sebagai gambaran, maksudnya itu untuk membuka cara berpikir kita, gitu. Karena apa? Selama ini kita beribadah belum tahu siapa Tuhan yang kita sembah, gitu. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai ketika umur jasmani kita sudah habis, akhirnya kita menjadi celaka disebutnya, karena banyak di Al-Quran itu sudah diperingatkan. Nanti bisa dipelajari sendiri di dalam Al-Quran, dibaca artinya, jangan hanya dibaca Arabnya saja. Bukan berarti membaca Arabnya nggak boleh, bukan, jangan salah paham dulu ya. Jadi di sini baca juga artinya, karena Al-Quran itu sifatnya petunjuk, bukan buat hafalan. Itu bukan, hafal nggak apa-apa, tapi jangan lupakan petunjuknya, gitu. Jadi kebanyakan orang zaman sekarang terlena dengan hafalan. Karena apa? Ketika sudah hafal Al-Quran itu kan memang namanya manusia itu masih membawa hawa nafsu, pasti senang dipuji, wah si ini pandai dia baca Al-Quran fasih kan gitu. Itu padahal membuat hati di dalam dirinya itu menjadi sombong. Hanya saja terkadang orang nggak sadar, gitu. Orang itu karena gini, orang kalau dipuji itu paling suka, itu padahal hawa nafsu, gitu. Ciriknya hawa nafsu itu begini, ketika dipuji, oh dia senang, coba aja dihina. Kalau dia marah itu hawa nafsu, gitu. Jadi harus dibedakan. Nah, kita itu pada dasarnya secara umum manusia itu masih terkekang oleh hawa nafsu kita sendiri. Makanya diperingatkan oleh Nabi, perang yang paling besar setelah perang Badar itu adalah perang melawan diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita sendiri, sampai menuju ke nafsul mutmainnah. Itu minimal itu, karena hanya jiwa-jiwa yang tenang yang bisa kembali. Makanya di dalam Al-Quran juga, jiwa-jiwa yang tenang masuklah ke dalam surgaku. Intinya dalam Al-Quran ada, bisa nanti dibaca sendiri. Jadi sini saya hanya menguraikan untuk mengajak berpikir ya. Maksudnya berpikir secara logika. Jadi dalam beragama pun tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Cari prakteknya itu bagaimana. Jadi buktikan, karena kata Nabi, al-Islamu ilmiyan wa amaliyun, maksudnya Islam itu ilmiah. Jadi ilmiah itu bisa diterangkan secara ilmu pengetahuan, bukan hayalita ya. Kalau hayalita nanti jadinya angan-angan, gitu. Jadi kalau Nabi menerangkan tentang Mi'raj dan Nabi bisa Mi'raj, kita pun sebenarnya juga sama disuruh untuk Mi'raj juga. Karena apa? Kita sebagai pengikut Nabi, katanya kan begitu. Jadi kalau Nabi bisa Mi'raj, ya kita harus mengikuti bagaimana caranya Nabi bisa Mi'raj. Jadi carilah ilmunya, caranya bagaimana. Tapi jangan dihafalin, kalau dihafalin ya percuma, gitu. Karena kebanyakan orang zaman sekarang senangnya hanya ngapalin saja. Padahal antara Quran ataupun hadis itu banyak petunjuk-petunjuk. Jadi jangan terjebak dengan hafalan. Itulah rusaknya zaman. Karena apa? Orang hanya senang ataupun pandai baca, tulis, gitu. Terus melantun-lantunkan semerdu-merdunya suara. Itu banyak yang terjebak di situ. Bukan berarti melantunkan suara itu nggak boleh, bukan. Hanya saja banyak yang terjebak, banyak yang terlena. Karena apa? Di situ banyak pujian. Makanya harus hati-hati. Jangan terlena dengan pujian. Karena itu bagian daripada hawa nafsu yang akan memutus hubungan antara diri kita dengan Tuhan. Karena apa? Sifatnya melenakan, nanti melalaikan disebutnya. Disitulah yang harus kita renungkan. Marilah kita di awal tahun baru ini 2025 ya, untuk belajar sama-sama. Saya, saudara-saudara semua dimanapun berada, kita merenung bersama-sama. Di sini saya bukan berarti bersifat menggurui, tidak sama sekali.
hanya saja menginformasikan untuk menuju kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad, itu kita harus menggunakan cara yang dipakai oleh Nabi Muhammad juga gitu. Tapi kalau umpamanya kita mau bertuhan tidak menggunakan caranya Nabi Muhammad, ya nggak apa-apa, karena itu hidup adalah pilihan. Maksudnya pilihan kita masing-masing, terserah. Maksudnya di sini saya tidak memaksakan atau menyuruh orang untuk menggunakan konsep bertuhan seperti ini, karena memang ini yang diajarkan Nabi Muhammad sendiri. Makanya ada khalwat di dalam gua Hiro, kalau di dalam ilmu tarekat disebutnya solo gitu. Jadi solo itu isinya zikir untuk membersihkan, diantaranya untuk membersihkan kolbu gitu ya, tazkiyatun nafs, itu pembersihan nafsu itu tadi. Nah, nafsu itu tidak bisa dibersihkan ibaratnya kita hanya sholat 5 waktu, nggak bisa. Makanya banyak orang yang sholat 5 waktu tapi akhlaknya rusak. Nah itu, padahal pada dasarnya kalau orang yang sholatnya itu sudah benar, pasti akhlaknya ya baik begitu. Jadi tapi di sini bukan hanya baik di ucapan ya, tapi memang perilakunya, pembawaannya juga bukan dibuat-buat, itu bukan. Intinya natural lah, bahasa sekarang itu natural ya. Memang di dalam kolbunya itu sudah tenang kalau memang sudah melalui tali wasilah ini, karena nanti di balik orang ini itu ada guru rohani, cahaya Tuhan sendiri nanti yang akan membimbing. Karena hakikat agama itu bukan buatan manusia, itu bukan, tapi pada hakikatnya itu dari Tuhan sendiri agama itu. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh istilahnya mengatur-ngatur manusia lain untuk mengikuti cara beragama begini. Emang agama buatan kita kan gitu. Agama itu bukan buatan manusia, tapi banyak manusia yang berebut tentang agama, menyatakan agama saya yang paling benar, agama saya yang paling benar, golongan saya yang paling benar. Itulah ketika manusia itu sudah tidak terpimpin oleh cahaya Tuhan dalam hidupnya, agama akan rusak. Karena apa? Manusia mempunyai sudut pandang yang berbeda ketika hanya sama-sama membaca. Poinnya gitu. Karena apa? Zaman sekarang senang pada hafalan saja. Nah, di sini saya garis bawahi lagi, bukan berarti hafalan itu tidak boleh, hanya saja jangan lupakan petunjuknya apa yang dihafalkan. Nah, intinya itu saja dulu ya. Nanti di lain waktu akan saya lanjutkan di sesi berikutnya. Tidak bermaksud untuk menggurui kepada seluruh saudaraku dimanapun berada. Di sini saya sifatnya hanya menginformasikan saja tentang cara ataupun konsep bertuhan. Jadi agar kita bisa terhubung dalam beribadah itu pada Tuhan, caranya bagaimana, inilah diantara konsep di dalam ilmu tarekat. Tapi di sini ya tadi saya bilang tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi silahkan bagi saudaraku yang memang dalam hidup itu bertujuan untuk menuju kepada Allah dalam hidupnya, harus menggunakan metodologi ataupun tata cara ataupun jalan, itulah yang dinamakan tarekat. Jadi tarekat itu kurang lebihnya maknanya itu jalan ataupun tata cara, metodologi, cara berzikir, tapi berzikir yang bermetodologi, bukan zikir dibikin sendiri. Makanya banyak zikir-zikir sekarang yang dibikin untuk kaya, untuk menambah rezeki. Nah itu hal sepele, remeh temeh, nggak usah begitu. Karena selama kita kerja pun ya nggak usah berdoa berzikir ya. Kalau kita kerja ya tetap dapat uang. Jadi jangan terjebak dalam doa-doa atau zikir-zikir yang urusannya hanya tentang duniawi. Karena mau ditumpuk seperti apa, kita pasti akan mati. Baik, terima kasih untuk saudaraku. Salam rahayu, salam bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.